Bila kita bicara tentang silsilah ya, silsilah ini seringkali menjadi catatan kehormatan, tetapi berbeda dengan silsilah juru selamat dunia ini. Justru ini mencantumkan nama-nama yang dianggap aib. Tahukah Anda, di tengah sistem patriarkal yang hanya sering menulis nama perempuan, jarang ditulis, terus biasanya nama laki-laki, yang kadang membosankan saudara, tetapi bila kita membaca dari Matius 1 tiba-tiba saudara setelah nama laki-laki ada 5 nama perempuan. Ini bukan salah edit. Allah sengaja menulis nama kelima perempuan ini. Tamar, Rahab, Ruth, Barseba atau istri Uria, itu yang ditulis untuk menghormati Uria, dan juga Maria. Bukan kebetulan, tapi ada makna teologis yang dalam. Ini pernyataan kasih karunia bahwa Tuhan tidak menghapus masa lalu kita, tetapi dia sedang menebus masa lalu kita. Dan bukan hanya itu, dia ingin menjadikan kisah masa lalu kita menjadi kisah kemuliaan dengan anugerahnya. Kisah Kristus dimulai bukan dari kesempurnaan manusia, tapi justru dari penyentuhan kasih Allah atas aib manusia. Saudara, 3 pesan ketika Tuhan menyentuh aibmu. Ketika Tuhan menyentuh aibmu, itu artinya Tuhan melihat di balik aibmu ada nilai yang belum terpanggil. Di balik aib setiap kita ada nilai yang belum terpanggil yang Tuhan lihat. Aib bila kita lihat artinya ini sangat sederhana, sesuatu yang memalukan bagi kita dan juga bagi setiap orang. Ini menurunkan harga diri atau juga menyakitkan untuk diingat. Tetapi saat kita bawa kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang aib kita seperti dunia ini memandang. Saudara, Tuhan justru bisa melihat potensi-potensi di setiap balik luka kita, aib kita, dan bukan label di depan mata. Tamar, dia harus menyamar sebagai perempuan sundal demi menegakkan keadilan dan menegakkan keturunan, keadilan keluarga. Bisa dibaca kisahnya lengkap seperti sinetron di Kejadian 38. Tuhan melihat keberanian dan imannya yang besar, bukan dosanya semata. Boleh sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, saudara, karena incest dan sedikit ada strategi manipulatif. Tapi Tuhan melihat motivasi yang paling dalam. Rahab, perempuan sundal Yeriko, pelacur kelas kakap. Yosua 2. Tetapi Tuhan melihat iman Rahab di balik reputasinya yang kotor. Ruth, perempuan Moab, bangsa terkutuk, bangsa najis. Tapi Tuhan melihat Ruth, melihat kesetiaannya di tengah kehilangan dan ketulusannya mendampingi Naomi mertuanya. Saudara, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati, jauh ke dalam hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan tidak melihat siapa engkau menurut masa lalu, tetapi siapa engkau menurut rencana kekalnya. Jangan menilai dirimu dari masa lalumu, pandang dirimu dari cara Tuhan menatapmu. Izinkan Tuhan mengubah rasa malu menjadi makna. Dan yang kedua, saudara, ingatlah ketika Tuhan menyentuh aib kita dengan anugerahnya, bukan hanya menghapus, tapi menebus. Bukan menghapus, tapi menebus. Saat Tuhan menyentuh aib kita, dia tidak menghapus bekas luka. Dia membiarkan bekas luka itu, menyentuhnya dan memberinya emas kasih karunia. Seperti kintsugi, sesuatu yang dilakukan seni, merekatkan retakan yang bagus, saudara, dengan emas. Harganya jauh lebih mahal sebelum dia retak, saudara. Itulah yang Tuhan coba lukis dari tiap luka kita dengan emas anugerah kasih karunia-Nya. Batseba, istri Uria, bukan mempermalukan, saudara, tetapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa Allah mengingat setiap ketidakadilan dan menebusnya. Dari rahim yang dihina, seorang Batseba yang selalu dibilang pelakor, penggoda, padahal dia tidak, dia hanya korban power abuse Daud. Dan lahirlah Salomo, raja yang penuh hikmat, pembawa damai. Saudara, dari sini kita belajar juga kisah Maria. Dia sebenarnya murni itu, saudara. Dia memang harus hamil di usia belia dan ketaatannya diuji. Murni
tapi hamil sebelum menikah, disalahpahami dunia, tetapi dipilih surga. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Bejana yang rusak itu dibuat kembali menjadi bejana lain yang menurut Tuhan sangat baik pada pemandangan, seperti menurut tukang periuk bagaimana baiknya dalam membuat bejana. Yeremia 18 ayat 8. Saudara, kasih karunia Tuhan tidak menutupi retakanmu. Dia justru menaruh emas di sana agar dunia melihat kemuliaannya. Kasih karunia Tuhan tidak menutupi retakanmu, tapi justru menaruh emas di sana agar dunia melihat kemuliaannya. Saudara, jangan sembunyikan lukamu. Biarkan Tuhan menyentuhnya dan menyalakan kesaksian dari sana. Ceritakan karya Tuhan dari titik terlemah hidupmu, karena disitulah emas anugerah berkilau. Yang ketiga, saudara, Tuhan mengubah aibmu menjadi panggung kemuliaannya. Ketika Tuhan menyentuh, dia tidak hanya memulihkan, saudara, tapi dia juga mempromosikan, saudara. Dia mempromosikan, dan dari perempuan yang dianggap hina, saudara, Tuhan membangun garis keturunan Mesias seperti Tamar, Rahab, Rut, Batseba, dan Maria menjadi 5 permata kasih karunia di mahkota silsilah Kristus. Seperti firman-Nya di Efesus 5 ayat 13. Segala sesuatu yang memalukan akan diterangi oleh terang dan menjadi terang. Saudara, kita melihat bahwa setiap aib mereka menjadi jalur ilahi menuju lahirnya penebus dunia. Tamar dari penolakan jadi sumber keturunan Mesias. Rahab dari sundal menjadi ibu Boas, kakek buyut Daud. Rut dari asing menjadi nenek Daud. Saudara, dari sini kita lihat Batseba dari aib menjadi ibu Salomo. Maria dari yang disalahpahami menjadi ibu juru selamat. Aib yang disentuh Tuhan bukan lagi cerita malu, melainkan naskah kemuliaan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Biarkan Tuhan memakai masa lalumu untuk memberkati masa depan orang lain. Dan tentu saja akan memberkati masa depanmu. Setiap luka yang disembuhkan Tuhan, percayalah, luka ini akan menjadi kesaksian bagi dunia, bagi banyak orang. Saudara, dari sini kita tahu, luka di tangan Tuhan akan menjadi lukisan kasih-Nya. Air mata ini akan menjadi minyak pengurapan di tangan Tuhan ketika Tuhan menyentuh aibmu. Dia akan mengubah kita, mengubah luka kita jadi lukisan kasih-Nya, mengubah air mata kita menjadi minyak pengurapan, mengubah aib kita menjadi alat kemuliaan. Bekas luka tidak menghapus kemuliaan. Di sanalah Tuhan menaruh emas anugerahnya. Wow. Jadi dari sini kita tahu saat Tuhan menyentuh kita, ada pemulihan pribadi, ada kebutuhan komunitas yang terpenuhi, ada penggenapan rencana keselamatan, ada kesaksian yang kuat, dan ada humbly defenses, di mana kemuliaan hanya kepada Tuhan. Saudara, dari sini kita tahu dasarnya dari bagaimana Tuhan menyentuh aib kita. Semua karena kasih karunia. Hidup ini karena kasih karunia. Kekudusan dan pemulihan tujuannya. Dia akan menguduskan setiap anak-anaknya. Dan rencana keselamatan universal selalu ada dalam setiap luka kita. Untuk menghadirkan kemuliaannya. Tuhan menyentuh aib karena dia berbelas kasihan. Karena ia ingin memulihkan. Karena ia bekerja untuk penebusan yang lebih besar. Dan karena melalui itu kemuliaannya akan dinyatakan. Saudara, Tuhan melihat yang tersembunyi. Nilai di balik aib. Saudara, Allah menatap hati. Dia menemukan iman, keberanian, dan kesetiaan di balik luka. Belajarlah melihat dirimu sendiri dan orang lain berdasarkan hati dan potensi untuk diubahkan. Bukan hanya label masa lalu. Tuhan menyentuh dengan anugerah, memulihkan, bukan sekedar menutupi. Pemulihan ilahi sering melibatkan proses konfrontasi, pertobatan, penyembuhan, dan menghasilkan kemuliaan baru. Jangan takut membuka luka
kepada Tuhan